Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Nah, itu buat yang tadi masalah apa ya, mengganti muka dan badan berarti tadi itu. Nah, sekarang ChatGPT nih. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sebuah pertanyaan konyol ini anjing, di mana waktu itu gue ngobrol sama adalah kalau misalnya kalian ngecek ke episode sebelumnya ada pada itu saat itu gue ngobrol sama editor Teja, bisa dicek di video sebelumnya. Masuk bridging-nya dong. Alang ya, jangan lupa awas lu. Awas lupa, cek di video sebelumnya ada Teja dan dia sempat ngobrol sama gue masalah ChatGPT. Di satu sisi kita fokusin dulu ChatGPT-nya ke dalam konteks menjadi teman ngobrol. Itu buat gua dan Teja ya, ini buat gua sama Teja tuh menganggapnya sebuah hal yang unik di mana yang buat kita tidak masuk akal, tapi mungkin buat anak-anak sekarang masih oke, di mana yang gua butuh waktu, misalnya gua butuh temen. Ya namanya kita manusia sebagai makhluk sosial gitu kan ya. Butuh teman buat entah mungkin curhat, mungkin lagi ada pikiran apa gitu. Ya kita butuh ngobrol lah sama temen. Ya gue pasti bakal nyari teman gue yang masih, kalau malam ya gue nyari yang masih melek atau siapapun itu buat ngobrol. Kalaupun misalnya gue tidak menemukan manusia yang masih melek untuk ngobrol, gue larinya ke nulis. Buat mengungkapkan apa yang ada di otak atau ada yang di hati gitu. Maksudnya ya kita setiap orang punya caranya masing-masing gitu. Dan sekarang banyaknya curhatnya sama ChatGPT nih, konyol nih buat gua nih. Ya Allah, lu ngobrol sama robot Bas apa gimana? Karena buat gua pernah nyobain iseng gara-gara ngobrol sama Teja kan, ngeliat kita kerja sama ChatGPT. Oke, yang namanya kemampuan AI dia bisa menirukan jadi manusia, tapi kan secara tidak langsung di alam bawah sadar lu sadar itu bukan orang, coy. Gitu kayak, hey, Anda kenapa? Dan itu mulai banyak terjadi di luaran sana gara-garanya Teja ngelihat bukan ansos sih, lebih kayak ke cukup pendiam. Ya, gue tidak bisa memungkiri juga, gue juga agak cukup introvert, dimana kadang-kadang pengen diem sendiri gitu ya. Nah kalau ini lebih ke ansos, dimana yang pada lagi ngumpul keluarga, ya gue juga nggak bakal duduk di pojok diem gitu kan, main apa ya nggak, maksudnya kita lagi ngumpul keluarga pasti ada interaksi lah. Dan si anak ini, cerita dari teman guanya lebih cenderung kayak yang diem, tenang, dan malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Kirain ngobrol sama orang dong. Ya namanya orang main HP kelihatan ya, yang pasti baca. Dari situ Teja bisa menyimpulkan kalau itu bukan orang. Dia lagi ngobrol sama AI. Nah, buat gue pribadi itu kayak, entahlah, mungkin emang karena am I too old for this shit or I don't know. Am I too old for this shit, kayak ya interaksi sosial itu tetap sama another human being gitu loh. I think bukan Yang ada ibaratnya rasa empati atau ada rasa gitu loh. Nah, itu gimana di pendapat Bang Aldi dulu, ngobrol sama AI? Maksudnya kalau buat ngobrol, misalnya perlu digarisbawahi juga, gue di sini benar-benar ngobrol untuk dalam interaksi sosial, bukan dalam konteks yang lebih luas lagi. Misalnya kayak kita ngobrolin masalah nanya sesuatu bisa ke AI, tapi ini benar-benar ke dalam konteks ngobrol menggantikan posisi sosial human being. Nah, itu gimana tuh? Kalau ChatGPT gue jujur ya belum tahu tuh. Itu dia udah ada teknologi yang menggantikan seperti manusia. Jadi manusia kan namanya ada perasa ya. Dia ada kontrol emosi. Dia bisa imitate, they can imitate that. Dia bisa niruin itu. Bener-bener berasa kalau lagi ngobrol sama orang aja. ChatGPT Dia bisa yang sekarang. Dia belum ngikutin lagi. Dia bisa kayak ngasih sebuah empati, ngasih saran, ngasih opini dia gitu loh. Lu jadi keinget zaman dulu tuh. Nah, kenapa nih? Dulu tuh ada apa ya namanya sim-simnya apa dulu ya? Oh iya. Ada kan? Aduh. Saya harusnya nggak ketawa. Ketahuan kan? Nah, itu dulu teman ngobrol ya itu dulu. Gak tau ChatGPT mungkin udah lebih canggih. Lebih canggih harusnya sih. Harusnya udah lebih canggih dari itu. Ini nggak dapat. Nah itu dia kan. Faedahnya apa? Nah itu dia. Nah yang menjadi bahasan kemarin sama Teja itu ya mungkin ya maksudnya kita dengan anak-anak seumuran gini berpikirnya pasti sama. Faedahnya apa? Sedangkan kan mungkin kalau buat mereka
beda lagi, entah mungkin karena mereka butuh validasi dari manusia nggak dapat kah. Jadi kita berusaha untuk mencari tahu kenapa sih mereka sampai lari ke sana, kenapa sih mereka bisa menggantikan sosok seorang manusia ke AI gitu loh. Iya, bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya loh. Gue baru tahu itu. Nah itu sebenarnya itu yang menjadi saya takut. Di teman-teman gue ya, ChatGPT dia pakainya ya buat bantu mereka kerja. Kerja, iya. Gue juga taunya ke sana. Dan ternyata sampai kayak ada gara-gara kemarin tuh gue sampai nyari dan ternyata sekarang udah banyak kayak di App Store atau di Google Play sampai yang namanya dating with AI itu bisa gitu. Jadi lu kayak ngobrol sama AI itu ada kayak the fuck is this shit, kayak anjing. Oh iya, pernah ada yang iklan itu. Anjing. Ah, bener-bener. Jangan lu mau ngapain sama AI, saya kan bangsat kayak Ya mungkin kita udah, ini gue sebut negara ya, sorry ya. Kita udah mulai bergeser seperti Jepang mungkin ya. Ya, ada contoh kemarin yang menikahin AI, kemarin ada di Jepang. Ya gua tahu nikahin bantal ada ya. Nikahin Nah, bantal. lebih canggih sekarang AI loh. Lebih canggih lagi loh ini nikahin AI lo. Aduh. Mau dibawa Ya, kemana? gue harap di Indonesia jangan sampai ada yang gitu ya. Ya, kita di Indonesia banyak lah cewek cantik malah. Masa iya nggak? Iya, maksudnya masih cewek banyak cantik, lah. cowok ganteng. Masih masa banyak ada lah, gitu masih lah. banyak ya, tolong gitu loh, tolong. Ini kenapa loh sebelah kamera mereka mesem-mesem itu. Ini kenapa ini? Atau dia ngalamin juga. Jangan ngalamin ini orang dua kabur itu. Melarikan diri itu malah. Aduh. Ya, entah ya kalian itu menganggapnya AI itu apa ya buat Nah, bisa juga siapa tahu mau komen di bawah, siapa tahu punya opini pribadi, siapa tahu kalian juga terada yang curhat sama AI, kenapa sih? coba jelasin gitu lah Jelasin kenapa sih? Jujur ya, nggak dapat aja selain buat bantu kerjaan, buat apa ngobrol sama AI? Gua nggak dapat apa-apanya. Ya bener-bener konteks ngobrol kita mungkin mencari info, bantu apa namanya pekerjaan. Mungkin kalau buat Bang Aldi yang sedikit yang cukup mengerti masalah coding mengoding bisa cukup membantu. Bantu sekali. Iya kan? Nah itu maksudnya kesana gue masih kepikiran lah, oke lah itu membantu pekerjaan. Tapi kalau buat sampai ngobrol, awalnya gue mikir ngobrol tuh udah cukup fucked up ya. Terus tiba-tiba ada kayak dating with AI like, what the fuck is this shit again? Anjing gak pak? Setan. Berarti termasuk curhat ya, anjir. Lu ansos banget apa gimana itu? Akhirnya kemarin tuh gara-gara gue juga ngobrol sama Teja juga cukup lama juga. Akhirnya kita itu emang bener-bener obrolan jam 2 apa jam 3 pagi tuh ngomongin begituan. Sampai pagi gue gak bisa tidur, kepikiran aja gitu. Mungkin ini bener-bener pendapat gue ya, maksudnya pendapat gue pribadi di mana yang mohon maaf mungkin terdengar kasar, apakah mereka emang selemah itu sih? Lemah dalam konteks di mana yang pada saat lu berinteraksi sama manusia, lu nggak mungkin bakalan dapet semua yang lu mau. Pada saat lu bilang sesuatu ke orang lain dan lu berharap apa yang lu harapkan mereka ucapan itu seringkali tidak sesuai karena orang yang lu ajak ngobrol pada punya pikirannya masing-masing, pada punya masing-masing dan mungkin seringkali mengecewakan. Pada saat misalnya lu curhat pengennya lu dibela gitu, tapi malah sama temen lu malah lu emang goblok ya gitu. Lebih kayak apakah mungkin selemah itu akhirnya tidak mau tidak mau menerima penolakan, tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima sebutannya pokoknya bukan hal buruk sih ibaratnya gue di bahasa Indonesia susah lagi jelasinnya. You just simply don't want to challenge yourself, kayak ada orang lain yang berpikir beda sama lu dan lu tidak setuju, jadi gue mendingan ngobrol sama AI di mana yang apa yang gue harapkan untuk diucapkan oleh orang lain itu diucapin sama AI. Gue sampai mikir kesana loh, apakah memang selemah itu gitu, bener kayak mental health anjing. Ya sekarang mungkin zamannya butuh semua segala sesuatunya butuh afirmasi ya. Afirmasi, words of affirmation, fuck that, come on. Pengennya tuh, ini gue tuh gini loh. Ya gue lihat di sosmed banyaknya butuh semua tuh kayak semua dikeluarin. Pengakuan gitu ya, pengakuan anjing. Come on guys, the world doesn't revolve around you. Dunia nggak muter di lu doang, man, come on. Dunia nggak muter di lu. Lagi pula, apa yang lu dapat? Ibaratnya nih, lu ngomong ini, gue bisa gini. Ya lu dapat apa abis itu? Cuman, oh iya hebat gitu doang, udah. Iya. Nggak penting. Ya, buat kita nggak penting ya, kalau buat kita kayak pengakuan dari orang tuh kayak apa ya? Buat apa sih gitu loh itu? Buat apa sih? Tapi ya mungkin ya itu dia, balik lagi juga ke generasi sekarang mungkin berarti hitungannya para Gen Z. Kita masih masukin milenial soalnya. Oh iya, Gen Z. Para Gen Z sekarang ada gara-gara gitu akhirnya agak sedikit ngegeser nih masalah ke mental health, di mana yang banyak kan suka ribut masalah work life balance-nya tidak sesuai. Oi, tai anjing lah.
Oh, tai anjing lah. Tapi ada dulu penjelasannya dulu loh. Kenapa tuh? Apa ya, gue lupa. Lu pernah denger ya sih penjelasannya? Ada penjelasannya. Di zaman segini-segini. Ada memang ada ya, itu tadi balik lagi juga ke yang tadi pada saat apa situasi yang sulit bakal menciptakan manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia hebat bakal menciptakan sesuatu yang mudah. Situasi yang mudah dan situasi yang mudah bakal menciptakan manusia-manusia yang lemah. Nanti dari manusia lemah itu bakal menciptakan menciptakan situasi yang rumit, yang rusak. Nanti dari situasi yang rusak nyiptain lagi manusia yang kuat lagi, terus aja muter di situ aja. Dan mungkin kita lagi dalam posisi situasi enak menciptakan manusia lemah ini loh. Lagi lari ke sana ini masalahnya. Ya gue di sini benar-benar tidak menyalahkan siapapun, terserah, that's your life. Not my fucking problem, but still lebih ke kayak ya apa ini unek-unek pribadi, keresahan pribadi aja sih kayak gue anjing. Ya balik lagi yang tadi kayak masalah mental health work life balance kayak yang apa ya buat gue pribadi lebih ke ada satu kata-kata dari bokap dulu bokap kalau saya sempat ngomong kalau lu mau mendapatkan sesuatu yang nggak pernah lu dapat, lu harus siap buat ngerjain apa yang nggak pernah lu kerjain. Nah, yes. Nah masalah kalau lu baru kerja di kita jangan lu anjing, lu mau kemana? Lu mau kemana mas? Set dah. Ya, gimana ya? Dimana dikit-dikit ada atasan marah-marah, aduh aku stres, tai lah. Pengen keluar, Risan. Ya mungkin zaman sekarang nyari kerja gampang kali ya, sampai gampang banget gitu. Kayaknya enak banget itu. Work-life balance gue tidak sesuai, gue stres, gue burn out. Wey, Anda. Dulu kerja sampai 24 jam pun gue jabanin lu, 24 jam. Digabres tidur 2 hari sekali ya, gak apa-apa. Bener-bener ya itu tadi kayak ya perbedaan generasi, shifting behavior, perubahan ini yang menjadi apa ya, agak sedikit lucu aja ngeliatin dia. Bener-bener banyak komenan-komenan anak-anak sekarang gimana yang aduh. Nah bahkan gue sampai ini ya punya anak gue nanti misalkan. Nah inilah itu juga baru tuh mau gue tanya di mana yang itu baru generasi yang di depan kita. Berarti kan anak-anak kita mungkin bisa jadi generasi yang depannya lagi. Nah itu kan apa kabar tuh? Itu yang gue takut. Nah itu yang mau gue tanyain makanya. Balik lagi ke kita ya. Gimana kita ngedidiknya dulu? Sorry ya, gue bukan menyalahkan pendidikan seseorang ya. Maksudnya cara ngedidik orang ya. Ya gue sendiri aja nanti gue juga bingung pendidikan harus gimana. Nah, menyesuaikan dengan zamannya gimana, zaman ke depan gimana, kita harus bisa kalau bahasa gampang harus bisa relate sama anak. Relate sama anak. Mesam mengapa? Mungkin anak tahan banting lah di segala segala kondisi lah ya. Kita ngomongin yang zaman dulu kan ibaratnya nyari kerja susah segala macam ya, mau nggak mau kan mereka beradaptasi dengan kondisinya kan. Makanya orang ini kita ngomongin orang zaman dulu aja ya, orang zaman dulu kan keras mentalnya. Kenapa ya, apa-apa susah bos, apa-apa susah bener-bener bertahan hidup gitu loh. Makanya kalau sekarang pada ngomongnya masalah mental health ya oke. Lu semua ngerasain udah serba instan, serba mudah sekarang. Jauh lebih gampang dan ya apa ya balik lagi ke yang tadi, kalau lu mau dapetin sesuatu yang nggak pernah lu dapat, lu harus siap buat ngerjain apa yang lu belum pernah lu kerjain pada saat ya di mana-mana pada saat lu mengerjakan sesuatu yang belum pernah lu kerjain pasti ada challenge, pasti ada apa ya bahasa Indonesianya kayak bukan nggak selalu sulit sih, tapi melakukan sesuatu yang nggak pernah lu kerjain pasti ada kayak halang rintangan, harus belajar lagi di mana yang mungkin cara belajarnya bisa diomelin atasan mungkin, bisa diomelin orang, bisa gagal. Kan itu menjadi satu proses belajar di mana yang untuk menjadi orang lebih baik lagi dengan skill yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau pada saat lu kena sebuah challenge, kena sebuah halang rintangan dan lu udah aduh mental health aku. Iya sih yang sekarang gitu. Ya ini masukan buat kalian juga sih ya. Maksudnya kalau kalian ibarat lagi di kerjaan, rusuh pusing gitu, kalian jangan langsung nyalahin itunya, atasannya atau gimana. Ya kalian cobalah menyendiri dulu, introspeksi diri, gue salah apa ya. Apa yang kurang? Jangan langsung, wah mental health gue terganggu, jadi jangan gitu bos. Nanti ini persaingan makin ketat bos, lu nyari kerja susah. Iya, orang makin banyak ini. Wah repot. Ngurusin mental health lu, nggak makan ini lo nggak makan. Ya mungkin kalau orang tuanya kaya terserah sih ya. Orang tuanya kaya terserah sih ya. Rata-rata, ini sorry ya, rata-rata orang yang kaya malah ngedidik anaknya caranya lebih keras. Lebih keras dan lebih pinter. Tapi ya tidak semua juga, banyak juga anak-anak orang kaya yang tengil di luaran sih ya. Ya baru kemarin lihat lah, ada lah. Kita tahu lah apa yang kita omongin lah ya. Kita tahu ini loh. Tentunya di sebelah kamera ini cengar-cengir mulu loh ini loh. Aduh. Disuruh masuk Instagram nggak mau ini. Kalau orang kaya beneran tuh biasanya ya mereka keep it low profile, nggak mau kelihatan. Bahkan anaknya mereka pun dididik untuk
gimana? Down to earth. Down to earth, Bener humble. nggak kelihatan gitu lah. Ya beberapa contoh banyak lah ya, naga-naga di sini kan anak-anaknya Nggak kelihatan. kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan. Salah satu apa ya? Agak sedikit cerita lah tentang gue. Jadi gue ada teman satu di mana yang kemana-mana santai. Zaman di Bandung itu pasti ibarat kemana-mana santai, dia pakai motor Matic biasa gitu kan, ya, celana pendek, helm udah apa ya bahasa Sundanya, helm geus murutul geus yang wah ini Ya, ibaratnya lah ya. udah gak jelas, kemana-mana santai, HP pun biasa, kita apa namanya nongkrong di tempat apa namanya ngopi nyantai, bener-bener kayak anak inilah biasa gitu kan. Suatu saat gue ada kebutuhan dan gue datang ke rumahnya kan ya. Rumahnya itu 3 lantai, gede banget, punya gym pribadi, punya kolam renang pribadi, di garasi mobilnya yang pasti ada 3, motornya gue nggak tahu ada berapa biji yang berjejer, kan anjing, buset, bapaknya sampai ini, tapi di situ jujur, dan gue juga udah pernah ngomong sama dia langsung di mana yang gue kagum sama lu, di mana yang emang entah emang lu nya sendiri yang bisa memposisikan diri lu sebagai ya udah biasa aja, mungkin bahasa kasarnya buat gue yang kaya orang tua gue bukan gue, bener-bener bisa memposisikan ya dia biasa aja, bener-bener main sama kita pun tidak tengil, tidak songong, di mana yang gue respect sama anak itu, sumpah kayak lu keren men, gila aja, bener-bener orang tuanya kaya coy, aja orang tuanya kaya coy, gila, tapi sumpah lu nggak bakal ngira itu orang beneran ternyata anjing. Jadi keingetan, gue juga dulu ada temen SMP. Lu tahu dulu zaman dulu motor keren tuh apa ya, Mio gitu-gitu. Zaman kita SMP, iya Mio awal-awal. Dia tuh masih pakai apa, Shogun-yang udah protolan gitu lah. Nggak pakai Suprax. Ini Shogun yang bener-bener tek-tek lah gue bilang ya. Gue udah tek-tek. Lu ngeliatin pakaiannya rusuh gitu biasa aja. Lu tau pas gue ke rumahnya kaget. Rumahnya gede udah kayak istana Rumahnya aja. gede dan fotonya salah satu ya naga di sini lah. Walah. Gue langsung teng. Anjir. Oh ternyata. Masa yang gue lihat selama ini ekspektasi gue ya, sorry ya, paling ya rumahnya biasa. Iya dari keluarga so-so lah, cukup lah. Keluarga yang berkecukupan, cukup itu lah hidup. Gue tuh waktu itu ke rumahnya gak gerak. Oh ini kejadian dia minjem motor temen gue, hilang. Oh alah. Diajak ke rumahnya ngobrol sama emaknya tuh. Tahu nggak emaknya ngomong? Oh ya udah, ayo kita beli baru yuk. Digantiin Gue langsung. bengong dong. Centeng itu beli banget di zaman itu loh ya. Zaman itu. Zaman itu loh ya. Gue ngeliatin pas masuk. Ya Allah. Lu masuk rumahnya kayak rumah biasa. Pas ke tengahnya, nah jadi kan ada kayak sekat gitu, jadi kayak ada area pembatas tamu gitu. Pas masuk ke belakangnya, anjir rumahnya gila. Mantap, gede. mantap rumahnya. Bahkan gue nggak nyangka atasnya ada helipad. Buset. Apa ada helipad ya? Dia dulu orang Surabaya, cuma tinggal di Bandung. Surabaya tinggal di Bandung. Sampai bingung, buset dah, lu kayak gini nggak kelihatan ya, kampret. Nah itu ya kita balik lagi juga ke yang tadi bahasannya tadi ya, itu tadi sedikit cerita pengalaman kita di sini pribadi ya. Itu di mana yang gue salut dari anaknya musola, dari orang tuanya pun gue salut bisa ngedidik anaknya untuk tidak songong. Padahal secara ya maksudnya kita berpikir secara realis aja ya, orang tuanya pasti punya power jelas. Yes. Orang tuanya pasti punya duit, banyak yang menyalahgunakan di luar sana power dan duit orang tua. Tapi bocah ini enggak, dengan sangat santai aja coba ya, kayak gue dikasihnya apa, ya itu yang gue pakai. Karena gue belum bisa nyari duit sendiri, gue masih pakai duit orang tua, gue dikasih orang tuanya ini, ya gue nggak neko-neko. Iya. Itu beneran bisa ngedidik anaknya gitu yang, men aja ini keren, ini keren. Temen gue aja bahkan diajarin nabung. Dia mau beli apa-apa nabung dulu. Nah sama kayak teman gue juga gitu. Jadi pada saat misalnya kayak contohnya dia dibeliin motor, misalnya ya nama zaman, ya maksudnya kita juga sampai sekarang kayak kita punya motor mau oprek apa, nggak minta nabung dari waktu itu. Padahal kalau dia minta pun juga dibeliin gitu lah, ini kasih tapi kayak nggak mau gitu lah. Pada saat dia mau upgrade PC nabung sendiri, nanya ngobrol sama kita bang Upe kira-kira apa nih yang bagus gini-gini. Duit tuh ada berapa ya bang? Di saat itu gue udah tahu kalau dia tuh sebenarnya anak orangnya, tapi tabungan gue segini doang bang Upe. Anjing minta sama ini bapak lu, nggak anjing malu gue anjing. Anjing itu keren, itu keren. Masih punya rasa malu untuk minta sama orang tua, di mana yang gue mau usaha sendiri. Itu keren, itu keren. Dia aja dulu motor dia rusak baru ganti. Baru bener-bener ya. Mungkin juga itu, mungkin karena orang tuanya ngeliat kali, ya Allah sian amat ya. Allah rasa nggak Terakhir minta-minta. mogok tuh, gue dorong mulu step lu, kampret lu beli motor. Ganti nggak? Akhirnya ganti. Akhirnya ganti. Tapi pas terakhir gue dapet info pas gue kuliah,
meninggal sakit. Ya, innalillahi. Waduh. Ya salah satu teman baik gue sih dulu, dia sering bareng sama gue mulu pas zaman SMP. Tiba-tiba menghilang. Mungkin hilang sakit kali. Iya sakit ternyata. Sakit apa ya? Cancer apa gue lupa. Waduh. Ya ini agak gelap ya. Maaf Agak ya. sedikit gelap. Ya kita lanjut. Lanjut lagi. Balik lagi ke yang baik ya, kita balik lagi ke yang tadi AI itu. Nah itu ya, itu udah di mana yang ada banyak ketakutan di mana yang ya well gue juga belum apa maksudnya belum nikah juga, belum juga punya pacar. Nah, makanya gue undang Bang Aldi ini untuk ngobrol karena dia udah nikah dan kepikirannya gue lebih mikir ke depannya bagaimana ntar anak cucu kita apa kabar dengan keadaan AI yang begini ini. Aduh, menjadi sebuah wow. Lu tahu kan yang udah ada robot yang udah bener-bener kayak manusia, bahkan sampai di shutdown. Yang sempat si AI-nya dimatiin. Heeh. Itu bahkan sampai sekelas Elon Musk dan pokoknya orang-orang gede. Elon Musk kan juga udah sempat bilang yang menjadi apa ya, bukan sebutannya apa di bahasa Indonesia, kayak yang perlu khawatirkan ke depan itu udah bukan lagi orang apa negara lain ataupun orang lain, tapi yang perlu lu perhatikan ke depan itu adalah ya AI-nya sendiri. Ya AI lo tahu sendiri lah ya, tersebar luas dengan mudah gitu, jaringan internet di mana-mana. Ibaratnya dia bisa menggandakan diri kemana-mana. Udah bebas, pokoknya pada saat dia udah masuk internet ya, mungkin kalian ada yang pernah nonton film Marvel Age of Ultron di mana dia masuk internet udah susah itu urusannya. Gitu. Kecuali dia bisa internet pindah shutdown kemana-mana. gitu ya. Internet shutdown ya dunia juga ke-shutdown juga kayaknya. Ya lu bayangin aja lah dunia nggak usah tanpa internet dah. Mati lampu udah. Nanti listrik lu udah bingung. Mau ngapain gue ya? Ngapain gue ya? 15 menit aja dah. Aduh anjir lama banget. 15 menit lu. 15 menit dong padahal. Jadi inget yang Jawa dulu ya. Saya ngamuk-ngamuk. Saya ngamuk-ngamuk. Gue sampe ngetes bingung kemana. Anjing. Apakah juga kita menjadi manusia sudah terlalu ketergantungan sama teknologi kali? Kita ketergantungan sama internet, ketergantungan sama listrik. Bahkan kan banyak yang ngomong nanti tahun 2025 tuh udah serba semuanya AI semua. Di satu sisi gue suka dengan perkembangan, tapi satu sisi ya itu tadi bukan mungkin ya, bisa dibilang kayak penemuan bom atom kali ya, di mana yang itu menjadi ya tergantung lo mau makainya gimana. Lo mau pakai buat ngebunuh orang secara instan dan cepat bisa, tapi mau lo pakai buat pembangkit listrik pun juga bisa. Balik lagi ke orang yang menggunakannya siapa. Nah, masalahnya yang kita omongin ini ibaratnya dia punya otak sendiri. Iya, dia bisa mikir sendiri. Nah yang hati-hati ya manusianya bisa bikin limitnya nggak tuh. Nah, kita yang punya jiwa lah ya, kita yang we are the one that have soul, yang harus bisa ngatur bagaimana AI-nya nanti ujung-ujungnya kayak film Terminator kan kocak juga ya. Iya. Manusia jadi buru. Manusia jadi buru. Ya kalau ngomongin Terminator ya, gue ngomongnya mungkin aja terjadi. It can happen. Bisa aja terjadi begitu. Kenapa? Ya lu lihat sekarang aja. Sebelum kita tutup perbincangannya, gue ada satu pertanyaan di mana yang ada sebuah ketakutan kan, di mana yang AI nanti bakal bisa, bahasa kasarnya bisa memusnahkan manusia. Ada analogi yang cukup keren buat gue pribadi. Mungkin kalian ada yang cocok, ada yang enggak. Di mana yang pada saat lu mau bikin rumah, dan lu pas lu lagi mau bikin rumah di lahan lu nemuin ada sarang semut. Secara otomatis sarang semutnya sama lu bakalan dibinasakan kan? Karena lu mau bikin rumah. Itu bakalan menyebutkan lu nya benci sama semut, lu nya benci sama jahat sama semut apa enggak? Dari semutnya iya sih. Nah, sekarang dibalik. Kita yang jadi semut dan AI yang lagi mau bikin ini. Apakah bisa dibilang AI itu jahat atau enggak? Anjir. Oke, sampai di situ. Siapa tahu yang mau komen di bawah, kita komen. Siapa tahu nanti kita bisa lanjutin lagi karena itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup. Pertanyaannya boleh tuh. Silakan yang mau komen di bawah komen ya. Silakan komen dan silakan overthinking. Silakan overthinking. Definisi jahat atau tidak aja itu dilihat dari mana dulu. Menarik gitu. Oke, sekian. Gue Upe dan Gue Aldi. sampai jumpa di Jajate Talk Show berarti sekarang ya. Talk Show sekarang. Sampai jumpa di Jajate Talk Show selanjutnya. Bye-bye. Bye. Pikir kan? Kita yang jadi semutnya sekarang. Gak nyampe anjir. Bener anjir. Jadi semutnya. Ditukar karena kita biasanya beranalogi itu menjadi
kita yang menjadi penguasa terus menerus karena kita yang paling benar. Kalau misalnya dibalik kita yang di bawah, ayo mau apa? Ayo mau apa? Mantul nggak? Enggak, lancang. Suara aman. Ya, Tes. yang di belakang harap diem dulu. Udah.